warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu yang materinya adalah metode demonstrasi, eksperimen, inquiry, dan discovery. Untuk yang metode pertama, yaitu metode demonstrasi, akan disampaikan oleh Saudara Windy Priscilia. Baiklah, di sini pertama kali saya akan memperkenalkan nama saya Windy Priscilia. Di sini saya akan mengawalkan dengan definisi pembelajaran. Menurut Kring dan Gustafson, tahun 1986, di halaman 15, pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis melalui tahap rancangan dan pelaksanaan dan evaluasi. Definisi demonstrasi. Menurut Udin S. Winata Putra dan kawan-kawan, tahun 2004, halaman 424 mengatakan metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan mempertunjukkan secara langsung objek atau cara melakukan sesuatu untuk mempertunjukkan proses tertentu. Selanjutnya, karakteristik dan komponen metode demonstrasi. Menurut Winata Putra tahun 2005, halaman 418, dalam karakteristik, metode demonstrasi dapat terlihat dari kegiatan proses belajar mengajar yang terdiri dari adanya alat bantu atau peraga yang digunakan, mempertunjukkan objek yang sebenarnya, terjadinya suatu proses pengamatan dan penganalisisan kegiatan secara proses oleh peserta didik, serta terjadinya proses peniruan oleh peserta didik. Selanjutnya, sejarah metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode yang paling pertama digunakan oleh manusia purba, tak kalah menambah kayu untuk memperbesar nyala api unggun, sementara anak-anak mereka memperhatikan dan menirunya. Selanjutnya, tentang keunggulan dan kelemahan metode demonstrasi. Pertama, kita akan membahas tentang keunggulan metode demonstrasi. Yang pertama, dapat memahami dengan jelas. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Yang ketiga, perhatian siswa dapat dipusatkan. Yang keempat, pengalaman dan kesan yang lebih melekat. Yang kelima, mengurangi kesalahan yang terjadi. Mampu mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca atau mendengarkan, karena siswa mendapatkan gambaran yang jelas dari hasil pengamatannya. Selanjutnya, kita beranjak ke kelemahan dari metode demonstrasi ini. Yang pertama, sukar melihat dengan jelas benda yang akan diperagakan. Derajat penglihatan dan pengamatan keadaan kurang, siswa tidak dapat melihat ataupun mengamati keseluruhan benda atau peristiwa yang didemonstrasikan, serta kadang-kadang terjadi perubahan yang tidak terkontrol. Yang kedua, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Untuk mengadakan demonstrasi, diperlukan alat yang khusus sehingga sukar didapat. Demonstrasi tidak akan wajar bila alat yang didemonstrasikan tidak dapat diamati secara seksama. Yang ketiga, sukar dimengerti jika didemonstrasikan oleh pengajar yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian metode eksperimen. Menurut Syaiful Bahri Jamarah pada tahun 1995, metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam artian, metode eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang suatu hal, mengamati prosesnya, serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian, hasil percobaan itu dikumpulkan kepada guru dan dievaluasi. Selanjutnya, yaitu karakteristik metode eksperimen.
Metode eksperimen sendiri adalah metode yang memungkinkan guru dapat mengembangkan keterlibatan fisik dan mental, serta emosional siswa. Siswa dapat mendapat kesempatan untuk melatih keterampilan proses agar memperoleh hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya yaitu kelebihan metode eksperimen. Metode eksperimen sendiri mempunyai kelebihan. Yang pertama, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif. Dengan melakukan eksperimen, siswa tentunya akan mencoba sendiri dengan aktif bagaimana cara untuk membuktikan suatu teori gitu. Selanjutnya memperkaya pengetahuan dan pola berpikir siswa seperti yang saya sebutkan tadi. Dengan menggunakan metode pembelajaran eksperimen, siswa menjadi lebih ingat terhadap teori teori yang mereka pelajari dan menumbuhkan pola berpikir yang lebih ilmiah. Selanjutnya, siswa dapat menggunakan dan melaksanakan prosedur metode ilmiah dan berpikir ilmiah. Nah, setelah melakukan metode eksperimen, siswa tentunya akan bisa menggunakan prosedur metode ilmiah dalam berbagai kasus selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam melakukan eksperimen. Nah, dengan metode ini, siswa akan memperoleh pengalaman yang mana akan selalu diingatnya. Jadi lebih mudah untuk mengingat suatu teori atau pelajaran yang sedang mereka pelajari. Selanjutnya yaitu kekurangan metode eksperimen. Keterbatasan alat di masing-masing sekolah. Seperti yang kita ketahui, di mana kebanyakan di sekolah-sekolah itu belum alat-alat di laboratorium untuk eksperimen itu masih banyak yang belum memenuhi standar minimum sarana dan prasarana. Jadi untuk melakukan metode eksperimen ini sendiri itu keterbatasan alatnya masih merupakan kelemahan dari yang paling menonjol dari metode eksperimen ini. Yaitu yang kedua, keterbatasan ruang dan waktu. Karena metode eksperimen ini biasanya membutuhkan waktu yang lama untuk mengamati, mengambil kesimpulan, melakukan percobaan, dan sebagainya. Jadi metode eksperimen ini sangat terbatas dalam waktu. Yang selanjutnya, kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Biasanya, kesalahan dan kegiatan siswa yang tidak terdeteksi oleh guru dalam bereksperimen itu dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dari teori yang sedang mereka amati. Yang selanjutnya, kurangnya pengalaman pada siswa dan guru. Karena biasanya metode eksperimen ini, kalau baru pertama kali diajarkan, itu pasti akan adanya kurang pengalaman pada siswa dan guru. Apalagi kalau misalnya gurunya itu seringnya lebih memakai metode demonstrasi daripada metode eksperimen. Selanjutnya, yaitu sejarah dari metode eksperimen. Penelitian eksperimen sendiri semula diambil dari ilmu alam dan dimulai dalam studi psikologi dari seorang ilmuwan yaitu Wilhelm Maximilian Wundt, seorang psikologi dari Jerman. Nah, eksperimen sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu experiri yang berarti menguji coba. Wilhelm Maximilian Wundt ini memperkenalkan metode eksperimen ke dalam studi eksperimen dan dijadikan sebagai contoh oleh para ilmuwan sosial. Nah, menjelang tahun 1900, peneliti dari Amerika dan berbagai universitas di dunia mendirikan laboratorium psikologi untuk melakukan penelitian eksperimen yang lebih lanjut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ikhwal. Yang materi ketiga yaitu metode inquiry. Silakan di next. Nah, definisi metode inquiry menurut para ahli, saya mengambil dari Sanjaya, yang dimana dia mengatakan bahwa metode inquiry adalah suatu metode yang menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri pada siswa tersebut. Berikut ada jenis-jenis dari
model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada inquiry tingkat pertama. Yang maksudnya di sini adalah di mana pada tingkat ini guru atau sumber dari buku yang memutuskan suatu masalah, yang kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah tersebut di bawah bimbingan yang intensif dari guru. Yang kemudian ada inquiry bebas, di mana pada inquiry bebas siswa difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merancang proses penyelidikan, termasuk di dalamnya kegiatan mencari informasi, menganalisis argumen dan data, membangun dan mensintesis ide baru, serta memanfaatkan ide-ide awal sebelumnya untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian ada kelebihan dari metode inquiry. Yang pertama, siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan, di mana di metode inquiry ini sendiri, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam menyampaikan argumen-argumen mereka. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry atau mencari temukan, di mana ini sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah mereka tanpa adanya keterhambatan yang begitu berarti. Kemudian yang ketiga, mendukung kemampuan problem solving siswa, di mana siswa dapat demikian, siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian materi yang disajikan dapat mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menentukannya. Berikutnya yaitu kekurangan dari metode inquiry ini sendiri. Yang pertama, untuk materi tertentu waktu yang tersita lebih lama. Maksudnya di beberapa materi ada yang butuh pemahaman lebih lama, yaitu butuh waktu yang lama, jadi tidak bisa diterapkan metode ini untuk materi tersebut. Kemudian tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Benar sekali, kenapa? Karena ada beberapa siswa yang tentunya malu untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga mereka tidak dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kemudian tidak semua topik cocok disampaikan dengan metode ini. Umumnya topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing. Baik, metode yang keempat yaitu metode discovery. Next. Nah, menurut Hosnan, discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia dan tahan lama dalam ingatan masing-masing siswa yang mempelajari dengan metode seperti ini. Next. Kelebihan dari metode ini sendiri, yang pertama, siswa aktif dalam kegiatan belajar, di mana nantinya mereka akan ikut berperan aktif dalam berdiskusi untuk menyampaikan pendapat-pendapat mereka. Kemudian siswa memahami benar bahan pembelajarannya, di mana sebelum pembelajaran dimulai mereka sudah mulai mempelajari atau membaca materi-materinya sebelum adanya waktu diskusi. Kemudian yang ketiga, menemukan sendiri bisa menimbulkan rasa puas. Jadi ketika mereka menemukan jawabannya sendiri, mereka akan merasakan kepuasan tersendiri karena telah berhasil menemukan jawaban dari suatu masalah. Kemudian mampu mentransfer pengetahuannya ke berbagai konteks. Jadi dia dapat membagikan atau meng-share pengetahuannya kepada teman-temannya yang lain. Kemudian metode ini melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri, dan terutama mereka akan lebih banyak belajar melalui buku serta gadget mereka untuk mencari informasi-informasi tentang pengetahuan baru.
Baik, berikutnya. Kelemahan dari metode ini sendiri yang pertama, kurangnya fasilitas. Benar sekali. Jadi ada banyak sekali fasilitas yang masih kurang yang masih kurang di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia sendiri. Yang kedua, tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir. Jadi di mana di metode ini siswa-siswa yang belum sempat untuk membaca materinya di rumah, mereka terpaksa harus berpikir cepat. Jadi tanpa adanya kesempatan sebelumnya untuk diberikan waktu berpikir di sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak efisien untuk jumlah siswa yang banyak. Jadi jika jumlah siswanya banyak, butuh waktu yang lebih lama juga. Berikutnya, hanya cocok untuk mengembangkan pemahaman. Jadi materi ini hanya cocok untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang materi tersebut, hanya sekedar itu saja. Kemudian menimbulkan asumsi bahwa harus memiliki kesiapan pikiran untuk belajar. Jadi nantinya siswa akan berpikiran bahwa mereka harus belajar dulu di rumah untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Jika mereka tidak mempelajarinya di rumah, maka mereka akan ketertinggalan yang cukup lumayan jauh. Baik, selanjutnya. Ya, terima kasih. Saya ucapkan, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.